adalah mengenai kata ganti orang, kata pengertiannya, terus kata ganti orang dan kata ganti penunjuk. Jadi dalam kata ganti itu terbagi atas dua, yaitu kata ganti orang dan kata ganti penunjuk. Kata ganti merupakan kata yang dapat menggantikan benda. Kata ganti ini sering juga disebut dengan kata pronomina atau kata benda. Kata ganti orang. Nah, dalam kata ganti orang atau pronomina ini terbagi atas dua, teman-teman, yaitu kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua. Nah, dalam kata ganti orang pertama itu terbagi atas tunggal dan jamak. Begitu juga halnya dengan kata ganti orang kedua. Nah, dalam kata ganti orang pertama yang tunggal itu ada namanya lontuan atau ulontuan, ulon atau ulong, lon atau long, dan ke. Nah, dari keempat kata tersebut itu memiliki arti yang sama, yaitu saya. Nah, dalam jamak itu ada kamu dan getanyo, yang artinya itu kami, kita. Jadi kamu itu artinya kami, getanyo itu artinya kita. Nah, selanjutnya itu ada kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua tunggal itu menggunakan kata drone, gata, dan kah. Drone yang artinya Anda atau saudara, gata yang artinya Anda dan saudara juga, Anda, saudara. Nah, dan kah sendiri artinya yaitu kamu. Pada kata ganti orang kedua yang jamak ini menggunakan kata mandum dan awak. Kata mandum ini memiliki arti yaitu semua, awak itu memiliki arti yaitu orang. Nah, jadi dalam kata drone dan kah ini tidak semua tempat bisa menggunakannya, sama juga dengan kata ke. Tidak semua tempat atau tidak semua daerah yang ada di Aceh ini menggunakan kata ke, drone, dan kah. Karena dalam berbagai tempat itu memiliki arti yang berbeda-beda. Nah, contohnya saja seperti kata drono ini. Kata drono ini di bagian Aceh mana gitu, di bagian Aceh tertentu tidak menggunakan kata drone karena mereka menganggap kata drone ini merupakan kata yang kasar. Nah, sama dengan kah. Kah terutama di Aceh Utara sendiri juga ini ya, yang berartikan itu kau. Jadi kah ini jarang digunakan, kecuali mungkin dengan kerabat-kerabat atau teman-teman, tapi dalam percakapan sehari-hari, terutama dalam berbicara kepada orang tua atau yang lebih tua, lawan bicara kita itu tidak boleh menggunakan kata kah, karena kata kah ini sangatlah kasar. Kata kah ini selain artinya kamu, itu artinya adalah kau. Nah, kalau di Medan sendiri kan kata kau itu udah biasa, tidak beranggapan bahwa itu kata kasar. Lain halnya dengan di Aceh. Di Aceh kata kah itu adalah kata yang kasar, terutama dalam berbicara gitu kan. Itu merupakan kata yang kasar. Jadi jika teman-teman ingin berbicara atau mengobrol, teman-teman jangan memakai kata kah ya. Bisa pakai kata lon atau drone. Kalau di Aceh Utara sendiri itu kalau kata drone, lon itu sopan. Kalau kata long itu berarti kan aku. Nah, long ini biasanya digunakan pada anak-anak remaja atau dia ngobrol sama teman-temannya. Jadi long ini sama kah ini biasanya digunakan untuk mereka
yang sebaya. Lanjutnya ini ada contoh dalam kalimatnya. Nah, bagaimana contoh dalam kalimatnya? Contohnya seperti ini teman-teman. Kata ganti orang kedua yang tunggal, yaitu ada drone. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Drone mandum jet netamong. Nah, drone mandum jet netamong. Yang berarti Anda semua boleh masuk. Drone itu merupakan kata ganti orang kedua, mandum yaitu jamak, dan selanjutnya itu adalah awakkah bek karutan. Nah, awakkah bek karutan. Awak ini termasuk kata ganti orang kedua yaitu jamak, dan kah ini termasuk kata ganti kedua tunggal. Jadi pada kalimat pertama ini ada namanya netamong. Netamong ini merupakan kata kerja ya teman-teman. Kata kerja yang dimana pada ciri-ciri kata kerja itu atau verba itu adalah dapat dijalinkan kalimat tersebut dengan kata lon, terus dia itu berimbuhan me, pe, te, tu, dan ji. Nah, selain itu, ciri yang terakhirnya itu adalah dia itu bisa ditambahkan frasa ngon ditambah dengan kata sifat. Nah, gitu teman-teman. Sama halnya dengan kalimat kedua ini teman-teman. Yang ini teman-teman, yang awakkah bek karutat. Nah, tat ini merupakan kata sifat yang dimana dia ini termasuk dalam ciri-ciri kata sifat. Jadi ciri-ciri kata sifat itu di mana kalimatnya itu bisa dihubungkan dengan kata paling, lebih, dan tat. Kata ganti orang ketiga. Nah, kata ganti orang ketiga ini terbagi atas dua teman-teman, yaitu tunggal dan jamak. Yang tunggal itu menggunakan kata dronenyan, gopnyan, ji, yang dimana dronenyan ini berartikan beliau, sementara gopnyan itu berartikan beliau juga, ji berartikan dia. Nah, yang jamak itu menggunakan kata mandum, yang berarti semua. Nah, dalam ketiga kata tersebut, ini untuk menyatakan jamak itu di belakangnya, di belakang kata gantinya itu bisa ditambahkan dengan kata mandum, yang nanti terbentuklah seperti dronenyan mandum, gopnyan mandum, jih mandum. Gopnyan mandum itu yang berartikan mereka, beliau semua. Terus yang gopnyan mandum itu berartikan beliau semua, beliau, mereka, beliau semua. Nah, kalau yang jih mandum ini artinya mereka, dia semua. Nah, itulah teman-teman. Dan ternyata kata draw ini selain digunakan untuk menjadi kata drone, ternyata dia juga bisa digunakan atau dipakai untuk kata drolon atau drolong, kan, droku, drotu, ini droku, drotu, droku, drogu, dan droji. Nah, drolon atau drolong itu berartikan diri saya, droku itu artinya adalah diriku, drotu artinya adalah diri Anda, drogu itu artinya diri kamu, drogu artinya dirinya, diri beliau, droji itu artinya dirinya. Nah, drolon atau drolong ini digunakan untuk kata
kata lun atau long. Sama dengan droku digunakan untuk ke, drote digunakan untuk kata gata, droke digunakan untuk ka, droge itu digunakan untuk gopnyan, droji digunakan untuk ji, kata ji. Nah, itu adalah imbuhan kata ganti orang bahasa Aceh. Nah, imbuhan kata ganti orang bahasa Aceh ini terdiri atas kata lun atau long, ke, drone, gata, kah, dronehnya, gopnyan, ji, getanyo, kamu. Nah, pada awal kata ganti awalannya itu yang long ini long atau lon ini tetap lon atau long ketika saya. Nah, di ke ini, di ke itu berubah menjadi ku awalannya. Drone awalannya berubah jadi ne, gata berubah jadi ta, kah berubah jadi ka. Beda ya teman-teman, kah dengan ka. Kah ada hanya ka, nggak pakai h. Kah itu awalan kata ganti orangnya menjadi ka, dronehnya menjadi ne sama dengan drone, gopnya menjadi ge, ji menjadi ji atau i, getanyo itu menjadi ta, awalan kata ganti orangnya. Kamu itu awalan kata ganti orang menjadi me atau te. Nah, me atau te ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, dia termasuk ke dalam ciri-ciri kata kerja yang dimana kalimat tersebut dapat diimbuhkan dengan kata dengan me, te, ge, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk akhiran kata ganti orangnya, yaitu ada lon atau long, kata ganti orang lon atau long kan. Terus yang ke ini menjadi ku, drone menjadi ne, gata menjadi te, kah menjadi ke, dronehnya menjadi ne, gopnyan menjadi ge, ji menjadi ji atau i. Nah, di sini di akhiran kata ganti orang untuk yang ji itu dia ditambahkan h. Beda dengan yang awalan. Yang awalan tidak pakai h, yang akhiran dia pakai h. Untuk getanyo, dia itu akhirannya menjadi te, dan yang terakhir ada kamu, itu menjadi me atau te. Nah, ini untuk artinya teman-teman, itu ada saya, aku, Anda, kamu, dia, beliau, dia, kita, kami. Nah, teman-teman ini bisa lihat ya, bisa baca. Nah, di sini ada contoh kalimat awalan kata. Nah, contohnya itu adalah lon meruno bahasa Aceh. Nah, awalannya yang mana teman-teman? Awalannya yang ini teman-teman, kata lon. Nah, ini untuk awalannya teman-teman, yaitu lon. Dan ini artinya adalah saya belajar bahasa Aceh. Nah, jadi contohnya itu lon meruno bahasa Aceh. Saya belajar bahasa Aceh. Nah, contoh selanjutnya adalah drone meja ublang. Nah, Anda pergi ke sawah. Yang mana kalimat awalan katanya teman-teman? Nah, kalimat awalan katanya itu terdapat di bagian sini teman-teman, di kata ne, ja. Sebenarnya kata dasarnya itu adalah ja, pergi. Cuman karena dia diimbuhin terutama di kalimat awal, maka dia menjadi neja. Jadi drone neja oblang. Anda pergi ke sawah. Nah, bagaimana dengan contoh kalimat akhirnya? Contoh kalimat akhiran kata bisa teman-teman lihat di sini ada kalimat be talake peng ba adente. Nah, yang
Mana di sini kalimat akhirannya? Kalimat akhirannya itu ada di te. Nah, kata dasarnya itu adalah adun, yang berarti abang. Nah, jadi kalau misalnya ditambahkan atau diimbuhin dengan te, itu menjadi abangmu. Nah, be talake pengba adun te. Adun te. Nah, janganlah meminta uang pada abangmu. Be, jangan. Talake, meminta. Peng, uang. Ba, ini pada. Adun te, abangmu. Janganlah meminta uang pada abangmu. Be talake pengba adun te. Nah, selanjutnya itu adalah motonyan sit atrador. Nah, motonyan sit atrador. Yaitu berat mobil itu memang kepunyaannya sendiri. Nah, contoh kalimat akhiran katanya itu terdapat di sini teman-teman. Atrado ini sebenarnya atradoji, cuman karena dia di akhiran itu ada dua opsi, menggunakan kata ji dan i. Nah, kalau yang di awalan dia kan nggak pakai h kan teman-teman, dia cuma ji sama i. Nah, karena dia di akhiran, jadi dia menggunakan ji pakai h dan i. Nah, di sini dia menggunakan i, jadinya seperti ini teman-teman kalimatnya. Katanya atradroy, yaitu kepunyaan sendiri. Motonya sit atradroy, mobil itu memang kepunyaannya sendiri. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke kata ganti penunjuk. Wah, gak terasa aja nih ya teman-teman, udah masuk ke kata ganti penunjuk aja nih ya. Nah, dalam kata ganti penunjuk ini, teman-teman terbagi atas kata ganti penunjuk umum dan kata ganti penanya. Jadi, pada kata ganti penunjuk umum ini menggunakan kata nyo, nyan, dan j. Nah, pada kata nyo itu berartikan ini, nyan berartikan itu, j berartikan itu juga. Nah, teman-teman jangan sampai terbalik ya. Soalnya pengalaman saya dalam belajar bahasa Aceh itu, saya itu sebelumnya mengsalah-artikan, bukan mengsalah-artikan, melainkan terbalik artinya. Dulu saya kira itu nyo itu artinya itu, nyen itu artinya ini. Sebelum saya belajar bahasa daerah Aceh. Nah, setelah saya belajar bahasa daerah Aceh, disitulah saya mengetahui bahwasannya kata nyo itu berartikan ini dan kata nyen itu berartikan itu. Nah, teman-teman jangan sampai terbalik ya seperti saya. Nah, baik kita lanjutkan. Pada kata nyo ini biasanya digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berbeda bersama pembicara. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti ini. Rangkangnya karap rebah, yang berarti dangau ini hampir rubuh. Nah, untuk teman-teman yang kurang paham dengan kata dangau ini seperti ini teman-teman gambarannya. Teman-teman tahu nggak sih gubuk? Bukan gubuk sih, lebih tepatnya itu adalah pondok kecil-kecilan yang biasanya itu ada di pinggir jalan untuk orang-orang beristirahat kan. Atau mungkin teman-teman biar lebih mudahnya itu teman-teman pernah nggak main ke sawah? Kalau misalnya teman-teman pernah bermain atau pergi ke sawah atau melewati sawah, pasti teman-teman itu akan melihati adanya pondok kecil atau balai kecil gitu untuk istirahat para petani. Nah, itulah disebut dengan dangau. Dangau itu jadi dia itu adalah tempat yang biasanya digunakan untuk beristirahat. Dia itu berukurannya kecil ya teman-teman. Biasanya atapnya itu bisa nggak ada yang menggunakan seng, ada juga yang menggunakan jerami atau dedaunan gitu teman-teman, atau ini daun
kelapa gitu. Nah, balik lagi ke topik. Nah, di sini pada katanya yang berartikan itu, ini biasanya digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang agak dekat dengan pembicaraan. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Anaknya carong tat. Anak itu pandai sekali. Contoh lain dari katanya itu apa? Contoh lain dari katanya itu seperti ini teman-teman. Misalnya kita menunjukkan celengan atau mau menanyakan harga celengan itu berapa. Nah, kita dapat menggunakan katanya ini. Contohnya seperti celengannya padum, nah, atau celengannya padim. Nah, pada kalimat celengannya padim. Nah, jadi nyan ini menunjukkan benda yang tidak terlalu jauh. Nah, jadi masih bisa kita tunjuk gitu loh. Nah, celengannya padim, celengan itu berapa? Nah, seperti itu teman-teman. Nah, J ini biasanya digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh teman-teman. Jadi perbedaan antara nyan dan J itu hanya terletak di penggunaannya teman-teman. Kalau untuk artinya sama, yaitu sama-sama berartikan itu. Cuma nyan ini digunakan atau konteksnya ini menunjukkan benda yang masih bisa dijangkau atau tidak terlalu jauh, masih bisa kita tunjuk. Sedangkan J ini digunakan itu untuk menunjukkan sesuatu benda yang jauh. Jadi J ini konteksnya adalah benda yang jauh atau sesuatu yang jauh. Nah, contohnya itu seperti ini teman-teman. Bau gunokah lempuduk pat. Nah, bau gunokah k ya teman-teman, bukan kah ya. Jangan sampai salah dengar. Soalnya itu pengalaman saya juga sih. Waktu itu tengku saya pas waktu di balai ngaji. Nah, waktu itu tengku saya menanyakan kepada kami, itu dia menanyakan apakah kami semua sudah makan. Jadi dia kan ngomong nih, dia bilang, kalau fajibu. Nah, terus teman-teman yang lain bilang, Kak, katanya gitu. Nah, pada saat itu kedengaran saya itu teman-teman saya menggunakan kata kah. Jadi kah dengan kah ini beda ya teman-teman. Kah ini berarti udah, kah ini berarti kan kamu atau kau. Jadi di situ pada awalnya kan saya belum fasih, karena saya kan bukan penutur asli bahasa daerah Aceh. Jadi di situ saya banyak lah belajar kan tentang bahasa daerah Aceh dan penggunaannya, konteksnya gitu kan, kata ini digunakan dalam konteks apa gitu. Nah, ternyata saya salah dengar teman-teman, bukan kah melainkan kah. Untung saja saya sempat menanyakan kepada teman saya, kalau tidak bisa kacau tuh teman-teman. Orang yang mendengarkan mungkin, wah anak ini kok kasar banget gitu kan. Ternyata mereka itu menjawabnya K teman-teman, K. Cuman kedengaran saya itu seperti kah gitu kan. Nah itu teman-teman, jadi jangan sampai salah guna ya teman-teman, jangan sampai salah dengar juga. Nah contohnya tadi itu adalah boh karena ini nggak ada dia kritiknya atau aksennya ya teman, dia kritiknya, jadi ini biasa aja dia teman-teman. Boh kalau dia ada yang tudung kritik Macron, kalau misalnya teman-teman nggak tahu dia kritik Macron itu seperti apa, dia kritik Macron itu seperti ini teman-teman. Nah ini teman-teman, dia kritik Macron ini, nah yang seperti apa ya, tudung gini. Nah ini merupakan dia kritik Macron. Nah kalau yang ini merupakan dia kritik Trema. Terus kalau yang ini teman-teman, yang dia kesini itu namanya dia kritik Aigu.
atau aksen aigu. Jadi di sini ada aksen makron, ada aksen aigu, ada aksen trema. Nah, itu teman-teman contohnya. Yang untuk J ini teman-teman, itu ada kalimat boh ubuno kalon ude J5. Buah kelapa tadi sudah saya letakkan di sana itu. Nah, sesuai dengan konteksnya teman-teman, J ini digunakan atau konteksnya itu untuk sesuatu yang jauh, tidak dapat dijangkau. Nah, jadi ini adalah contoh dari kata J ya. Nah, sini buah kelapa tadi sudah saya letakkan di sana itu. Nah, di sana itu di mana? Nah, itu teman-teman. Di sana itu berarti kan tempat yang jauh gitu. Maksudnya yang tidak bisa kita tunjuk atau kita jangkau gitu. Jadi tempatnya tidak bisa kita tunjuk pakai tangan ya teman-teman. Kalau bisa celengan tadi itu kan bisa kita tunjuk ada depan mata kita gitu kan, yang dimana itu jaraknya itu tidak terlalu jauh, jadi masih bisa kita tunjuk seperti ini. Nah, gitu teman-teman. Next ini ternyata teman-teman dalam bahasa Aceh juga dijumpai bentuk kata no, nan, dan de. No, nan, dan de ini akan menjadi kata penunjuk jika kata tersebut atau bentuk tersebut dikaitkan atau disatukan dengan kata si, disi, ke, trut, atau rod, blah, dan oh. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ada kalimat gata tajak retno. Nah, retno. Nah, di sini bentuknya itu kan dasarnya itu kan no, kan? Terus jadi ditambahi dengan kata red. Jadinya retno. Yang artinya Anda pergi arah sini. Retno ini artinya teman-teman yaitu arah sini. Nah, selanjutnya itu ada kepudu sinandile siat. Nah, pada kata sinan ini yang berartikan di situ. Jadi si nih ya teman-teman, man nih. Jadi kalau digabungkan itu memiliki arti di situ. Kepudu taruhlah sinan di situ, delay dulu, siat sebentar. Nah, jadi ingat teman-teman, sinan yang berartikan di situ, retno yang berartikan arah sini, berartikan arah yang berartikan sini ya. Selanjutnya ada getanyo taboh tarun. Nah, kalau kayak gini dia O-nya full ya teman-teman. Mulut kita ini terbukanya full gitu. Kalau ya O biasa kan O gitu kan. Kalau ini O gitu deh. Ini tarun, ini kalau kayak gini bacanya gitu. Jadi getanyo taboh tarun. Dia nih dia kalau kayak gini dia belah deh. Jadi getanyo taboh tarun belah deh. Kita memasang jerat sebelah sana. Belah deh ini berarti kan sebelah sana. Jadi getanyo kita taboh memasang, tarun jerat belah deh sebelah sana. Selanjutnya ada kata ganti penanya. Nah, pada kata ganti penanya ini teman-teman, itu ada kata pu yang berartikan apa. Nah, ini paling mudah sih teman-teman. Kalau untuk pemula ya pemula belajar bahasa Aceh. Nah, teman-teman bisa menggunakan kata pu ini. Contohnya tuh seperti ini, pehaba. Nah, ini paling dasar sih teman-teman untuk pemula yang belajar bahasa Aceh ini. Nah, teman-teman kalau misalnya jumpa atau jumpa teman lama lah teman-teman,
itu teman-teman bisa menggunakan kalimat ini. Teman-teman bisa nanyakan ke mereka. Ya pastinya mereka yang ini ya teman-teman, yang asli penutur bahasa Aceh. Ataupun mereka yang paham dengan bahasa Aceh. Nah teman-teman bisa menanyakan pada mereka, "Pehaba," gitu kan. "Pehaba," gitu. "Pehaba Jihan," gitu. Nah, "apa kabar Jihan?" gitu. Nah, ini digunakan untuk menanyakan benda atau yang dibendakan. Nah, pat ini juga dasar sekali teman-teman. Jadi kata ganti penanya ini pepat so ini sama ho ini paling dasar sekali teman-teman. Paling sering lah digunakan dalam percakapan sehari-hari ya teman-teman. Nah, seperti kata pat yang berartikan di mana. Nah, contohnya nih seperti ini teman-teman. Pat rumah drone. Nah, di mana rumah Anda gitu kan. Nah, pat ini biasanya digunakan untuk menyatakan tempat. Lanjut ke kata so. So. So ini berartikan siapa. Nah, so ini digunakan untuk menanyakan orang. Contohnya dalam kalimat seperti ini teman-teman. So anu nyan, so nan anu nyan. Siapa nama anak itu? Atau bisa juga so anu nyan, siapa anak itu? Nah, itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada kata te. Te ini artinya yang mana? Yang biasanya digunakan untuk menanyakan pilihan sesuatu benda atau hal. Contohnya seperti te rumah drone. Yang mana rumah Anda? Gitu. Nah, selanjutnya ini ada kata ho. Ho ini yang berartikan kemana dia digunakan untuk menanyakan arah. Menanyakan arah. Ya teman-teman, menanyakan arah. Jadi contohnya dalam kalimat itu seperti ini teman-teman. Ho kaja, kemana kamu pergi? Atau biasanya dalam percakapan sehari-hari juga digunakan kalimat seperti ini teman-teman. Hoja gitu, hoja katanya. Mau kemana gitu. Nah, kalau itu yang non formalnya ya teman-teman. Kalau yang formalnya itu seperti ini teman-teman. Oh kaja, kemana kamu pergi? Kalau yang digunakan dalam bahasa sehari-hari itu kan yang bahasanya tidak formal ya teman-teman. Jadi cobanya tuh seperti tadi. Hoja katanya. Hoja katanya. Mau kemana gitu. Nah, gitu teman-teman. Nah, ternyata dalam kata ganti penahnya itu terdapat dua bentuk kata lagi teman-teman. Nah, dua bentuk kata itu terdiri dari kata pa dan tu. Yang dimana kata pa dan kata tu ini bisa menjadi kata tanya apabila dia itu ditambahkan dengan kata jan, ke, kri, du, dit, ne. Nah, contohnya itu seperti ini teman-teman, biar teman-teman lebih mudah ya memahaminya. Contohnya nih seperti ini teman-teman. Kajankah KJU Jakarta? Nah, pa ditambah dengan kata jan. Menjadilah makna kapan. Kajankah KJU Jakarta? Kapan kamu mau pergi ke Jakarta? Kah ini itu berartikan kamu ya teman-teman. Kalau yang ininya yang non formalnya itu berartikan kau gitu. Jadi kapan kau mau pergi ke Jakarta, atau yang non formalnya itu dia ini teman-teman. Artinya itu kapan kau mau ke Jakarta gitu teman-teman. Cuman kan kalau seperti itu kasar ya teman-teman, gak enak juga untuk didengar gitu. Nah jadinya teman-teman bisa menggunakan kata ini teman-teman, kalimat ini. Kajankah KJU Jakarta? Nah, kapan kamu mau pergi ke Jakarta? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin menanyakan
kepada seseorang atau teman Anda sendiri, teman-teman bisa menggunakan kalimat ini, teman-teman. Jadi kalimat ini lebih bagus ya, lebih baik dipakai daripada yang kah sendiri yang berartikan kau itu. Ini lebih bagus teman-teman kalimatnya untuk digunakan ya dalam menanyakan. Jadi itu teman-teman. Sidgoknya yang tukri pegai gulai pli. Hanya beliaulah yang tahu cara membuat gulai pli. Nah, teman-teman pasti tahu lah ya gulai pli ini, soalnya walaupun tidak di semua daerah ada, cuman ada di beberapa daerah selain di Aceh, itu juga ada yang menyediakan, terutama di rumah makan ya, juga ada menyediakan gulai pli. Nah, gulai pli ini merupakan makanan khas, sayur khas Aceh, teman-teman. Ini rasanya enak banget loh, teman-teman. Teman-teman harus nyobain gimana tuh rasanya gulai pli. Mantap banget, teman-teman. Apalagi gulai pli ini pedas, itu lebih enak lagi, teman-teman. Sambil disantap dengan nasi yang masih hangat ya, teman-teman. Itu luar biasa enak banget, teman-teman. Teman-teman harus nyobain nih gulai pli ya. Tidak terasa aja ya teman-teman, sudah habis saja materi kita tentang kata ganti orang ya teman-teman. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, yang bisa saya jelaskan tentang materi kita, yaitu kata ganti orang. Jadi itulah dia teman-teman materi kita tentang kata ganti orang dalam bahasa Aceh. Jadi bahasa Aceh, bahasa daerah Aceh juga memiliki kata ganti dan ejaan loh teman-teman. Jadi bahasa daerah Aceh juga memiliki ejaan yang dimana ejaannya itu namanya adalah ebat, ejaan bahasa Aceh yang disempurnakan, yang merupakan hasil dari seminar Universitas Yahwala. Nah, meskipun dia meskipun dia tidak banyak ya, bukan tidak banyak, maksudnya tidak belum digunakan di masyarakat Aceh, namun nyatanya ejaan bahasa Indonesia ini penggunaannya lebih tinggi, terutama pada masyarakat ilmiah. Jadi teman-teman tidak hanya bahasa Indonesia aja yang memiliki kata ganti ataupun ejaan, namun bahasa daerah Aceh juga memiliki kata ganti dan ejaan ya teman-teman. Jadi bahasa Aceh sendiri ini merupakan bahasa yang unik juga ya teman-teman. Dia itu tidak sulit untuk dipelajari dan dia itu unik menurut saya. Jadi ya memang bahasa itu unik. Setiap bahasa itu pasti memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing, tidak terdapat di bahasa lain ya teman-teman. Jadi untuk materi tentang kata ganti orang, mungkin sekian saja teman-teman yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Semoga penjelasan saya kali ini dapat membantu teman-teman dalam memahami kata ganti orang dalam bahasa daerah Aceh. Oke teman-teman, untuk materi hari ini, untuk materi kata ganti orang, mungkin sampai di sini saja. Terima kasih kepada teman-teman sekalian, teman-teman semua yang telah menonton video penjelasan saya mengenai kata ganti orang dalam bahasa Aceh. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan ya. Oke teman-teman, untuk materi kita pada hari ini cukup sekian. Saya tutup dengan wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.